Yakinlah, kamu tidak keliru memilih jalan jadi penulis. Ya, kamu nggak keliru. Soal kurangnya dukungan dari keluarga, terutama orang tua, terkait karyamu yang baru terbit, berbentuk buku misalnya, nggak usah ambil pusing. Kalau kamu pusing, maka semangatmu akan luntur, tekad dan mimpimu terkubur, dan kalau itu terus berlanjut, kamu bisa dihinggapi penyakit 3S. S pertama, stres. S kedua, stroke. S ketiga, stop. Stres membuat pikiran rusak. Bawaannya marah saja. Wajah cemberut, umur baru 20 tahun, tapi wajah sudah seperti orang 50 tahun. Stroke sudah pasti membuat dirimu tidak bisa melakukan apa-apa. Bergerak susah, bicara payah, terbaring kaku, beku di ranjang tidur. Malah makin menyusahkan keluargamu. Stop, ini yang lebih parah. Kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Menjadi warga alam baka, kamu tidak akan pernah menikmati hasil suksesmu, menerbitkan buku, dikenal, mendapat finansial jika diniatkan untuk itu, berkesempatan berkeliling dunia, maupun berbagi manfaat lainnya sebagai penulis yang tentu kamu harapkan akan sangat bermanfaat sekali. Pendek kata, segala ujian dan cobaan tak perlu diambil pusing. Nikmati saja sambil makan bakso misalnya. So, mereka yang mengujimu, meragukan, mengkritik, bahkan menjauhimu karena perbedaan ideologi misalnya, hanya karena ingin tahu seberapa kuat kamu bertahan. Semakin kuat, semakin besar peluang suksesmu. Kamu anak sekolahan bukan? Atau mahasiswa? Atau guru barangkali? Atau masyarakat umum dengan bermacam profesi? Tak soal. Tentu kamu pernah mengikuti ujian kenaikan kelas bukan? Kalau kamu tidak sungguh-sungguh belajar, bermain-main saja, atau malah cabut ketika kawan-kawanmu mengikuti ujian, alamat nilaimu 0, bahkan kamu bisa tinggal kelas. Kalau sudah tinggal kelas, baru kamu menyesal, malu, minder, dan memutuskan keluar sekolah lalu mencari sekolah baru. Untung-untung di sekolah baru itu kamu bisa naik kelas, itu pun sambil memelas. Soal ujian yang sumbernya dari keluarga, saya juga pernah mengalaminya. Tentu banyak penulis lain yang juga mengalami itu. Ketika itu saya masih kelas 2 SMA. Sedangkan menulis sudah saya lakukan sejak kelas 1 SMP. Ujian, tentu pertama sekali saya tidak punya mesin tik. Saya harus meminjam ke sana kemari, dan keluarga tidak cukup memberikan dukungan karena ketika itu saya masih berada pada kondisi kurang mampu. Tetapi karena motivasi diri yang tinggi, karena motivasi dari guru dan motivasi dari lingkungan sekitar, saya tetap semangat melakukan kerja-kerja kepenulisan itu. Hari berganti, bulan berlalu, tahun pun pergi. Lalu karena saya serius, fokus, maka menjadi penulis adalah jalan terbaik dalam kehidupan saya. Ya, itu soal pilihan saja, dan orang bisa menjadi apa saja. Tetapi yang pasti, apapun pekerjaanmu nanti, dimanapun kamu sekolah, kamu kuliah, kamu bekerja,
kalau tidak dibarengi dengan aktivitas menulis, agaknya ada yang kurang lengkap dalam hidup. Jika kelak kamu menjadi dokter misalnya, lalu menulis buku tentang dunia kedokteran, betapa banyak orang lain yang mendapatkan manfaat dari ilmu dan pengalaman yang kamu bagikan tentang dunia medis itu. Misalnya, kamu menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu yang belum pernah ditulis orang lain. Dampaknya, industri obat baru hasil temuanmu itu akan tumbuh. Pasien-pasien yang menderita sakit itu menjadi sehat kembali. Secara spiritual, kamu sudah menabung amal dan mendapat tiket ke surga. Sebab sudah membantu banyak orang lewat tulisanmu. Bukankah doktrin agama mengatakan orang baik kelak akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan? Contoh lain, jika kamu seorang bidan kandungan, kamu menulis sebuah novel tentang kisah-kisah di balik kamar bersalin misalnya. Betapa banyak cerita di balik kamar bersalin itu. Ada seorang ibu muda, hamil tua, datang seorang diri ke ruang praktikmu tanpa ditemani suaminya. Rupanya, sang suami sedang berada di balik jeruji besi karena terlibat narkoba. Kamu pun mendengar curhat si ibu muda yang bercerita dengan linangan air mata. Bayi yang dilahirkannya melihat dunia tanpa seorang ayah mengazankannya. Sang ibu harus menanggung sendiri biaya persalinan dan biaya kehidupannya dari bekerja menjual sayur di pasar misalnya. Ketika dia sakit, tak ada keluarga yang menjenguk. Jika itu kamu tulis menjadi novel, orang yang membacanya bisa menangis. Apalagi jika si pembaca memiliki kesamaan pengalaman hidup dengan si ibu muda tadi. Begitu pula, jika kamu menjadi guru kelak, kamu bisa menulis buku tentang dunia pendidikan. Di ruang kelas, kamu menghadapi banyak murid dengan beragam latar kehidupan keluarga mereka. Ada yang miskin, ada anak yang kaya. Dari mereka kamu mendapat banyak inspirasi untuk menulis cerita. Ada anak yang berjalan belasan kilometer dari rumahnya ke sekolah. Miskin tapi keinginan belajarnya tinggi. Ia tak punya uang jajan, jarang sarapan pagi, bajunya lusuh, hanya satu-satunya melekat di badan. Dia tidak pernah bolos sekolah. Tapi temannya, anak seorang kaya, memiliki sifat yang agak kurang baik. Sementara semua fasilitas orang tua ia miliki. Ke sekolah diantar sedan mewah sang ayah. Tapi prestasi belajarnya rendah. Perangainya nakal dan suka bolos di saat jam belajar. Nongkrong di belakang sekolah, merokok, bahkan narkoba, dan ini berbahaya. Kamu bisa membandingkan kisah kehidupan dua muridmu itu, lalu kamu tulis menjadi buku yang menginspirasi semua orang tua di dunia agar mereka memperhatikan kehidupan anak-anaknya, bahwa anak-anak tidak sekedar disejahterakan lewat uang, tapi mereka juga butuh perhatian dan kasih sayang, sehingga tidak terjadi yang namanya broken home. Kadang, kesibukan orang tua mengabaikan perhatian mereka terhadap anak-anak. Lewat bukumu, kamu juga bisa mengetuk pintu hati banyak orang bahwa masih banyak sekali anak-anak kurang mampu yang membutuhkan uluran tangan dermawan agar pendidikan mereka tidak putus di tengah jalan. Pendek kata, kamu tidak akan kekeringan ide atau gagasan untuk membuat buku-buku yang menginspirasi dan dibutuhkan pembaca. Tinggal keahlianmu mengasah kreativitas dan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Maksudnya menjaga semangat agar tak mudah menyerah, apalagi sampai meletakkan pena. Jadi, teruslah menulis. Jika kamu belum berani menunjukkan karyamu secara terang-terangan kepada keluarga, tunjukkan saja secara gelap-gelapan. Maksudnya,
bukumu itu kamu tulis dengan tidak menggunakan nama asli, melainkan menggunakan nama pena misalnya, tapi kamu betul-betul produktif sampai suatu hari nanti ada televisi nasional mengundang kamu tampil di studio mereka dan rumah kedua orang tuamu, mereka di rumah sedang menonton di layar kaca. Di saat itu, kedua orang tuamu takjub tidak percaya, mata mereka berkaca-kaca, haru dan bangga. Kok kamu bisa mencapai prestasi itu? Ternyata, apa yang mereka larang selama ini, kamu menjadi penulis, adalah keliru. Dan kamu berhasil membuktikan bahwa hobi menulismu dapat mengharumkan nama keluarga. Tak percaya? Silahkan dicoba.